Selamat siang, sahabat Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Bersama saya kembali Roger dari Investment Formation dalam channel Mirae Asset, yaitu Stock on Fire. Kita akan membahas putar saham yang sedang bergejolak di minggu ini. Dan Stock on Fire hari ini merupakan episode ke-8 dan seperti biasa akan tayang setiap hari Selasa jam 13 sampai dengan menjelang sesi 2 open. Teman-teman juga dapat berpartisipasi, sahabat Mirae Asset bisa berpartisipasi dengan mempolling pertanyaan di hari Senin setelah kita menentukan tema yang akan kita bahas, dan kemudian kita akan coba diskusikan di forum ini. Stock on Fire kita akan membahas sektor maupun emiten dari sisi fundamental maupun teknikal, dan bersama saya nanti akan dibahas dari sisi teknikalnya oleh Bapak Agung. Apa kabar Pak Agung? Baik Pak Roger. Ya, kita pernah membahas 7 sektor sebelumnya Pak Agung. Kita pernah bahas konstruksi, plantation, pulp and paper, coal, kemudian poultry, oil dan gas. Terakhir minggu lalu kita bahas juga semen. Nah, untuk hari ini kita akan coba bahas finance, subsektor banking. Dan dari banking kita tentu udah banyak kenal list emitennya, terlalu banyak juga nih Pak Agung, mulai dari yang big cap, yang second liner sampai yang third liner. Ada BBRI, ada BBCA, ada Mandiri, ada BBNI, ada Danamon. Dan yang kita akan bahas hari ini adalah 2 emiten dari Bank BPD, yaitu BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Di big cap juga sebetulnya kita udah bahas emiten-emiten big cap di channel Mirae Asset lainnya, itu di Superstock. Nah, di hari Senin 25 Januari kemarin, saham BJBR dan BJTM itu naik cukup signifikan, di mana BJTM naik 9,8% ke level 840 dan BJBR naik 2,76% ke level 1675. Kalau saya kumpulkan dari news-news yang terjadi di sektor banking, yang pertama tentu aja perkembangan vaksin. Ini yang membuat beberapa emiten dan juga sektor menjadi uptrend. Kemudian juga OJK memproyeksikan kredit perbankan untuk tahun 2021 tumbuh 6-7%. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit tahun 2020 yang prediksinya mungkin 3-4%. Kemudian BI sendiri memproyeksikan agak agresif, ini 7-9% tahun 2021. Kemudian pemerintah juga mengucurkan sekitar 67 triliun sebagai program pemulihan ekonomi nasional di 2021. Adapun perbankan yang menerima dana PEN ini diantaranya ada Bank BUMN, Himbara, kemudian ada Bank BPD, ya termasuk Bank BJBR dan BJTM, kemudian ada Bank Syariah. Tahun lalu bank yang memperoleh penempatan dana pemerintah itu ada Mandiri, ada BRI, kemudian BNI, BTN, kemudian ada BRI Syariah juga, dan di BPD ada BJTM dan BJTM. Kemudian juga ada sentimen Omnibus Law juga bisa memberikan sentimen positif Pak Agung, tentunya lewat kredit korporasi nih, perusahaan komersial. Nah, kalau secara teknikal gimana Pak Agung melihat BJTM dan BJBR saat ini? Baik Silakan, Pak Roger, terima kasih. Tadi informasi di awal mengenai sisi finance untuk di banking ini banyak masih berita-berita positif gitu ya. Kalau kita ikutkan tadi sudah sempat di awal disampaikan, BJBR atau BPD Jawa Barat ini closing di awal pekan ini kemarin di Senin itu di 1675, itu naik sekitar 2,76%. Posisi kemarin memang ada di posisi pivot, yaitu ada di 1640 Pak Roger. Untuk hari ini di Selasa pergerakan tadi ditutup turun di 1,49% atau di 1650. Posisi pivot untuk hari ini lebih rendah dibandingkan kemarin, yaitu ada di 1625. Kalau kita ikutkan tadi tertinggi ada di posisi 1695 dengan terendah ada 1590. Ini kita buat menjadi titik support yang kita siapkan, yaitu untuk Bank Jabar ini ada di 1560 untuk awalnya, selanjutnya ada di 1505 dengan resisten ada di 1710, selanjutnya ada di 1830. Target price untuk Bank Jabar ini Pak Roger ke depan kita coba siapkan ada di 1905 dengan posisi stop loss ada di 1480. Dengan melihat informasi
market tadi kita lihat volume itu dilihat kemarin itu tertinggi secara rata-rata satu weekly kemarin Pak Roger untuk Bank Jabar, dan hari ini juga terkoreksi tidak terlalu dalam. Serta untuk Bank Jatim sendiri kalau kita lihat posisi kemarin ditutup naik juga, itu cukup signifikan 9,80% atau di harga 840. Dengan posisi pivot kemarin itu ada di 772. Kalau hari ini kita lihat posisi pivot baseline-nya ada di 805. Hari ini dia tutup turun itu di sesi 1 di harga 800, turun sekitar 4,76%, dengan titik tertinggi ada di 855 serta low-nya ada di 795. Sehingga kita melihat untuk hari ini akan ada penahanan support itu di level 790 hingga 735. Itu tadi sudah sempat tersentuh karena sudah melihat angka bawahnya, dengan resisten ada di 870 hingga 900. Untuk target price ini memang agak sedikit terbatas untuk Bank Jatim Pak Roger. Target kita hanya buat tertinggi itu di beberapa pekan lalu itu kalau tidak salah di awal Januari ini ada di harga 970 untuk Bank Jatim ya. Jadi kita buat stop loss ada di 705. Jadi kalau kita ikutkan di dua bank ini secara laporan memang banyak disupport untuk ASN lokal setempat ya, baik Jawa Timur ataupun Jawa Barat. Mungkin ada tambahan untuk di Jawa Timur ini penyaluran dana PEN ini dilakukan di beberapa kabupaten kota Jawa Timur nih Pak Roger. Salah satunya untuk UMKM dan konsumsi serta korporasi. Ya. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan dari sisi teknikal. Oke, tadi BJBR 1905, BJTM 970 ya. Ya. Oke. Nah, kondisi saat ini di industri perbankan, yang pertama kita melihat bahwa kredit 3 bulan terakhir di September, Oktober, November ini masih terlihat pelemahan, Pak Agung. Pertumbuhan kredit di September hanya positif 0,12% year on year, kemudian Oktober terkontraksi minus 0,47%, November juga terkontraksi minus 1,39%. Kemudian pemerintah juga yang seperti disebutkan di atas sudah menggelontorkan dana akan menggelontorkan dana 67 triliun sekitar 67 triliun, itu tujuannya untuk menambah likuiditas terutama untuk UMKM sesuai dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional 2021. Di mana restrukturisasi pasca COVID ini membuat likuiditas perbankan turun sehingga memicu melambatnya pertumbuhan kredit di 2020 ini Pak Agung. Kemudian di minggu lalu juga Bank Indonesia sudah menetapkan 7 days reverse repo itu nggak berubah di level 3,75%, sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini di mana purchasing power masih cukup rendah. Nah, kalau dilihat dari laporan keuangan perbankan secara umum hingga kuartal 3 2020 ini ada beberapa emiten yang cukup positif dan juga ada yang stabil di laporan keuangannya. Yang positif itu saya lihat salah satunya ada Bank Agro, itu year on year tumbuh 66%, kemudian ada BRI Syariah year on year positif 237%, dan BBTN positif 39,7%. Gitu. Kemudian beberapa yang stabil itu BBCA, walaupun year on year turun minus 4,4%, tapi Q on Q melesat 37%. Kemudian ada BJBR year on year positif 5% dan Q on Q-nya juga positif 0,4%. Ada BJTM, BII, dan Penin Bank. Itu mungkin yang dari laporan keuangan yang cukup boleh diperhatikan hingga Q3 tumbuh positif dan juga beberapa diantaranya cukup stabil. Kemudian kalau kita bandingkan antara BJTM sama BJBR nih Pak Agung, di BJTM kita udah punya data sampai dengan November. Sudah punya data hingga November 2020. Aset perusahaan tumbuh 15%, 15,01% tepatnya, itu menjadi 87 triliun aset BJTM. Kemudian pertumbuhan kredit itu di atas industri yaitu 7,29% year on year, atau kredit yang sudah disalurkan itu sekitar 41,1 triliun. Kemudian dana pihak ketiga 73,9% atau naik 17,9% year on year. Kemudian net profitnya hingga November, catat ya hingga November bukan Q3 lagi nih, udah tinggal sisa 1 bulan lagi, itu 1,33 triliun atau positif 1,07%.
seperti yang saya masukkan di list sebagai yang paling stabil nih Bang. Iya. Kalau di NIM rasio kemudian ROE memang ada penurunan di tahun 2020 ya dibanding 2019 karena mungkin ada efek Covid di kuartal 2. NIM dari BJTM itu turun dari 6,13 ke 5,59, ROE juga turun 18,96 ke 18,51%. Nah, kalau dilihat dari sisi kualitas kredit atau NPL, ini cukup tinggi untuk BJTM yaitu 4,38% NPL hingga November 2020. Salah satu penyumbang NPL terbesarnya adalah dari komersial dan UMKM. Kebetulan di dua profil nasabah ini, kebetulan profil kan ada 3 nih Pak Agung. Komersial itu korporasi biasanya, kemudian UMKM dan konsumer itu retail. Nah, yang terbesar penyumbang NPL ini dari komersial dan UMKM. Kemudian kenapa NPL BJTM cukup tinggi? Karena manajemen tidak melakukan write-off, tidak ada penghapusan utang. Kemudian salah satu penyelesaian yang mereka lakukan atau metode yang mereka lakukan adalah penagihan, penagihan langsung ke nasabah yang bermasalah. Kemudian kredit-kredit yang bermasalah yang membuat NPL-nya tinggi itu tidak masuk dalam kategori restrukturisasi COVID-19 gitu. Nah, kalau dari profil kredit konsumernya kebetulan kebanyakan dari ASN. Iya. Sehingga porsinya terlalu kecil lah kalau untuk restrukturisasi kredit dari efek Covid ini. Jadi lebih di konsumer ini tidak menyumbang NPL tinggi dibanding dengan konsumer dan UMKM. Total restrukturisasi hingga November 2020 itu cukup kecil lah, di bawah rata-rata perbankan. Itu cuma 4,5% dari total kredit atau sekitar 1,8 triliun. Rata-rata bank di average itu 25% itu restrukturisasi. Itu kebanyakan dari komersial dan UMKM. Sedangkan yang konsumer itu lebih resilient ya, karena tadi mayoritas adalah ASN yang bergaji, jadi lebih tahan lah. Nah, kalau saya lihat di BJTM ini ada agenda yang menarik untuk awal tahun ini, yakni dividen Pak Agung. Dividen BJTM tahun 2019 itu tahun lalu itu ada di Rp48,2. Jadi laba bersihnya 52% itu dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dan komitmen manajemen itu selalu dividen akan lebih tinggi lagi dibanding tahun sebelumnya. Jadi kalau kemarin Rp48, jadi ada kemungkinan 50 atau bahkan di atas 50 untuk tahun ini. Oke, kemudian untuk BJBR, untuk BJTM tadi kurang lebih nih akhir tahun earning per share-nya bisa 95 sampai 100. Jadi ada probability untuk bisa ngasih dividen di atas Rp50. Bagus. Kemudian untuk BJBR atau BPD Jawa Barat sama, aset tumbuh juga, tadi BJTM juga tumbuh. Aset tumbuh 19,5% menjadi 147,5 triliun. Pertumbuhan kreditnya lebih tinggi dibanding BJTM yaitu 8,7% di atas industri menjadi 94,5 triliun kredit yang disalurkan. Kemudian dana pihak ketiga juga naik 17,3% menjadi 115 triliun. Net profit sampai dengan kuartal 3 naik 5,9%. Kemudian NIM-nya 5,5%. Berita positifnya di BJBR, CKPM mereka turun menjadi 165 miliar, 38,7% turun. NPL-nya cukup rendah Pak Agung, cuma 1,5%. Kemudian kita melihat BJTM sama BJBR kalau bagi dividen ini suka diperhatikan sama investor. Jadi tahun lalu BJBR itu dividen Rp94 dengan PO ratio atau PO rasionya itu 59,5% keuntungan itu dibagi dividen. Dan untuk tahun ini kemungkinan analyze earning per share-nya 161. Jadi masih ada memungkinkan dividennya sama atau bahkan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Jadi secara rata-rata nih di atas 50% lah ya. Betul, di atas 50% PO rasio. Emiten ini ya. Betul. Dividen yield-nya sekitar 6% dibanding harga sahamnya. Jadi kalau dilihat baik BJTM maupun BJBR profil kreditnya ini didominasi oleh konsumer, profil kreditnya. Konsumernya kalau di BJTM ada 60% profil kredit konsumer, sedangkan di BJBR 65%. Nah, untuk ke depan keduanya nih mau ngatur strategi karena konsumernya udah cukup tinggi, mereka akan mencoba meningkatkan di sisi komersial dan UMKM. Karena kebetulan ada dana PEN, kemudian ada perbaikan ekosistem investasi, kemudian
suku bunga lagi rendah-rendahnya, ini biasanya menarik buat korporasi. Oke, kemudian kalau di BJBR restrukturisasinya 3,1% lebih rendah dari BJTM, di bawah rata-rata perbankan. Jadi mereka berdua nih kalau dilihat performance di 2020 walaupun ada COVID, mereka tetap masih bisa tumbuh dengan rasio-rasio yang cukup menarik gitu. Nah Pak Agung, kalau dilihat dari standar deviasi, saya melihat BJTM saat ini sudah mendekati standar deviasi plus 1, Rp865. Jadi kalau mau dipaksain di standar deviasi plus 2 itu ada di 995. Pak Agung tadi kasih target berapa? 970. Iya. Nah kalau di kita 970 berarti udah mendekati standar deviasi plus 2, udah premium. Dengan support itu average-nya di 740. Oke. Kemudian kalau di BJBR saat ini ada di level average, belum menembus average, baru mendekati average. Jadi average-nya itu ada di level 1860. Pak Agung tadi kasih target 1905. Iya. Itu ada di average kita gitu. Oke. Dengan support ini jauh sekali nih karena memang pergerakan BJBR lumayan cukup volatile. Ini di 1120. Jadi saya melihat masih ada peluang buat BJBR nih mengejar average-nya di 1860, dan dibanding BJTM, BJBR secara average ini masih terlihat lebih murah dibanding BJTM. Jadi kalau melihat dari sisi standar deviasi, saya melihat BJBR masih punya potensial upside yang lebih besar dibandingkan dengan BJTM, karena tadi di average-nya masih 1860, harga saat ini masih di 1675, berarti kurang lebih masih ada potensial upside di atas 10%, Pak. Iya. Karena di situ tadi kalau secara teknikal dengan fundamental standar deviasi 1860 ini berarti di technical ini masuk di dalam resist selanjutnya ya. Ya. Di sini tadi saya buat 1830 ya. Oke, ya, betul. Oke, kemudian kalau dari valuasi ya teman-teman investor, sahabat Mirae Asset mungkin bisa mempertimbangkan mana sih sebetulnya yang lebih murah BJTM sama BJBR. Kalau dilihat dari beberapa rasio, BJBR nampaknya lebih sehat Pak Agung ya. Kalau lihat dari NPL-nya, kemudian juga pertumbuhan kreditnya lebih tinggi. Ya, walaupun secara valuasi book value BJTM lebih rendah dibanding BJBR, tapi mungkin investor melihat BJBR lebih sehat dari sisi pengelolaan hutang. Ya. Gitu. Sama rentang di teknikalnya juga masih potensinya secara persentase profitnya masih lebih betul. Ini ya. Betul Pak Agung. Oke, mungkin kita akan melihat ke depan untuk sektor perbankan secara umum, kita melihat masih bisa punya peluang memperbaiki kinerja dibanding 2020 Pak Agung, karena pertumbuhan kredit yang cuma 3-4% di 2020 karena efek Covid. Mudah-mudahan ekspektasi tahun 2021 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa 4-5%. Kemudian juga proyeksi OJK pertumbuhan kredit kita bisa lebih baik 6-7%, BI memprediksi juga 7-9%. Harusnya ini bisa meningkatkan kinerja keuangan secara umum gitu. Dan tentu saja bagi BPD Jatim dan Jabar ini, BJBR dan BJTM, kalau ekonomi lebih membaik artinya mereka punya peluang lebih baik lagi kinerjanya gitu. Oke, mungkin Pak Agung ada tambahan? Mungkin tambahan di pembahasan perbankan ini saya coba melihat hari ini beberapa rekan-rekan juga mungkin memperhatikan di sektor finance tadi. Ini kita lihat yang sedikit menarik hari ini Bank Bukopin nih Pak Roger, BBKP ya. Memang hari kemarin Senin itu ditutup turun 6,83% di harga 545. Atau reject bawah gitu. Iya, betul. Nah, hari ini dia naik nih Pak Roger. Penutupan sesi 1 tadi di 550, naik sekitar 0,91%. Dengan posisi pivot baseline di kemarin itu ada di 600. Hari ini itu pivotnya ada di 558 dengan komposisi support atau resist. Support kita coba buat hari ini di 510 dan memang tadi itu adalah harga terendahnya dia, dan posisi selanjutnya apabila di hari besok memang masih ada terkoreksi itu di 496. Nah, dengan resisten tertinggi hari ini itu ada di 605. Kita buat itu di 630, selanjutnya ada di 690. Target price untuk Bukopin kita coba buat di level 720. Ini target yang tidak termasuk agresif, karena memang di Bukopin sendiri beberapa informasi atau news beredar ini kan sedang ada gugatan ya dari Bosowa. Itu mungkin jadi sebuah hal yang kita tidak berani terlalu agresif.
tapi secara komposisi dari pihak Bukopin sampai hari ini tetap masih bisa operasionalnya berjalan. Terus posisi akuisisi dengan terakhir itu dengan Kukmin Bank, itu pemegang saham pengendali yang kepemilikannya sekitar 67%, dan sebagian masih ada kepemilikan dari pemerintah Indonesia sendiri itu sekitar 3,18%. Jadi potensi ini masih bisa kita cermati juga nih Pak Roger. Tambahannya mungkin di sektor finance atau bank kita tambahkan Bukopin. Bukopin sebetulnya secara kinerja masih merugi di kuartal 3, cuma mungkin investor itu melihat potensi ke depan sejak diambil alih oleh akuisisi Bank Korea ya. Jadi prospek ke depannya mungkin bisa memperbaiki kinerja emiten. Oke Pak Agung, saya rasa cukup bahasan kita untuk hari ini. Kita melihat jadi masih ada potensi buat sektor perbankan secara umum Pak Agung ya. Kita melihat BBRI juga udah kemarin tembus rekor highest, di mana sentimen positifnya dengan PGN dan PMN untuk kolaborasi. Kita berharap kemudian BNI sama Mandiri juga bisa justru ketertinggalan, dan masih banyak saham-saham second liner di perbankan juga masih laggard ya Agung. Dan mudah-mudahan kembali lagi hambatannya cuma ada di COVID. Selama COVID ini masih tinggi, kemudian vaksin belum bisa menyelesaikan masalah kesehatan, menekan dari COVID, penyebaran COVID, tentu aja akan menekan ekonomi ke depan. Oke, demikian ulasan kami dalam Stock on Fire membahas sektor finance, subsektor banking. Saya Roger, saya Agung. Sampai jumpa minggu depan. Happy trading, happy cuan. Happy cuan.